Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Fitricia, NIM 205072 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian pendidikan 1 dengan dosen pengampu Prof. Dr. Solerma, MPD. Judul penelitian yang saya angkat yaitu Analisis Reward dalam Disiplin Belajar Anak di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, Kecamatan 2x11 Senam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang yang saya angkat yaitu penelitian ini yaitu bagaimana keadaan di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, di mana kurangnya disiplin belajar anak adalah karena kurangnya inovasi guru dalam pembelajaran. Dapat dilihat dari ketika belajar, anak cenderung bermain-main dengan teman-temannya karena pembelajaran kurang menarik. Faktor ini menjadi faktor teratas sebagai pemicu kurangnya disiplin anak dalam belajar. Adapun implikasi penyebab kurang menariknya pembelajaran terhadap disiplin belajar anak ini cukup beragam karena kondisi dari masing-masing guru di kelas. Sesuai dengan yang saya tulis di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, Kecamatan 2x6 Lingkung, guru di PAUD memberikan reward atau hadiah supaya anak lebih meningkatkan disiplin dalam semangat belajar mereka, baik ketika anak ketika anak di rumah maupun di sekolah. Guru memberikan snack, kotak pensil, atau berwarna baru supaya anak lebih fokus dan semangat dalam belajar di kelas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka saya sebagai penulis melihat analisis antara reward dalam disiplin belajar anak di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, Kecamatan 2x11 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dilihat dari pola asuh orang tua, sikap guru, dan memberikan reward tersebut. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus penelitiannya yaitu sebagai 1. Faktor-faktor kurangnya disiplin belajar anak di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, Kecamatan 2x11 Senam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. 2. Analisis reward dalam disiplin belajar anak di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, Kecamatan 2x11 Senam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor kurangnya disiplin belajar anak di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, Kecamatan 2x11 Senam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Dan 2. Mengetahui analisis reward dalam disiplin belajar anak di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, Kecamatan 2x11 Senam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisis reward dalam disiplin anak di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, Kecamatan 2x11 Senam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Dan manfaat secara praktis yaitu 1. Bagi guru memberikan pengetahuan mengenai pemberian reward dan disiplin anak di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, Kecamatan 2x11 Senam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman sebagai bahan pertimbangan dalam memilih cara untuk meningkatkan disiplin anak dan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal penelitian. Dan bagi anak didiknya sebagai tambahan pengetahuan tentang disiplin agar lebih semangat dan lebih termotivasi untuk lebih fokus dalam belajar. Sedangkan bagi peneliti sendiri, penelitian ini memberikan pengetahuan baru mengenai analisis reward dalam disiplin belajar yang dapat dijadikan pengalaman untuk menerapkan dalam pembelajarannya. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Kajian disiplin. 1. Pengertian disiplin. Menurut Moelano dan Jarman Umri Mufidah 2013-29 bahwa disiplin adalah tata tertib yaitu ketaatan kepatuhan pada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Berdisiplin berarti mentaati atau mematuhi tata tertib. Jadi, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah bentuk ketaatan terhadap aturan, norma,
ketentuan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang muncul dari kesadaran diri karena adanya hukuman. Seseorang dikatakan disiplin apabila mematuhi aturan penataan perilaku yang umumnya dibuat dalam bentuk tata tertib. Menurut Maria Jewantah 2005-139. Tujuan disiplin. Tujuan disiplin ini adalah mengarahkan anak agar mereka belajar hal-hal yang baik, yaitu yang merupakan persiapan bagi masa dewasa saat mereka beruntung kepada disiplin diri. Menurut RIM 2003-47. Unsur-unsur disiplin. Unsur-unsur disiplin menurut Tulus TUU 2004-33 yaitu 1. Mengikuti dan mentaati peraturan, nilai, dan hukum yang berlaku. 2. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. 3. Sebagai alat pendidik untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. 4. Yaitu hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan, dan memperbaiki tingkah laku. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin yaitu latar belakang atau kultur kehidupan keluarga. 2. Yaitu sikap dan karakter orang tua, yaitu 3. Yaitu latar belakang pendidikan dan status sosial ekonomi keluarga. 4. Yaitu keutuhan dan keharmonisan keluarga. Strategi disiplin. Upaya-upaya disiplin menurut Maria Jewantah 2005-129 adalah mempelajari tingkah laku anak. 2. Cara menghadapi anak dalam pendisiplinan. Kajian Ritwar. Ritwar menurut Kamus Bahasa Inggris yaitu ganjaran, hadiah, atau ritwa atau penghargaan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulang kembali tingkah laku tersebut. Ritwa dapat berfungsi sebagai stimulasi atau rangsangan maupun penganut sebagai stimulasi untuk membentuk perilaku disiplin, sedangkan sebagai penguat yaitu agar anak mengulang dan meningkatkan perilaku disiplin. Pemberian penghargaan harus didasarkan pada prinsip bahwa penghargaan harus didasarkan pada prinsip penghargaan akan memberikan motivasi kepada anak. Dalam pelaksanaan, pemberian penghargaan perlu memperhatikan mutu perilaku, jenis tindakan, tingkat perkembangan anak, serta situasi dan kondisi di mana penghargaan yang diberikan. Berdasarkan paparan di atas, disimpulkan bahwa Ritwar adalah sebuah penghargaan, ganjaran, atau hadiah karena sudah melakukan suatu hal atau tingkah laku yang benar sehingga meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku tersebut yang positif. Tujuan Ritwar. 1. Meningkatkan perhatian siswa. 2. Membangkitkan dan mempertahankan motivasi. 3. Memperlancar atau mempermudah proses pembelajaran. 4. Mengontrol dan mengubah sikap suatu mengganggu dan menimbulkan tingkah laku belajar yang produktif. 5. Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar. 6. Mengarahkan pada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. Ritwar diberikan setelah suatu tindakan baik dilakukan. Penghargaan dalam bentuk hadiah selain memberikan sudah melakukan perbuatan, disiplin akan merasa percaya diri sehingga tetap berperilaku disiplin. Berdasarkan paparan di atas, pemberian Ritwar motivasi juga akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Dengan hadiah yang diterima, anak akan merasa yakin dan percaya diri terhadap semua perbuatan yang dilakukannya. Anak tidak lagi ragu-ragu, bingung, atau tidak merasa aman terhadap perilakunya sendiri. Dengan adanya Ritwar, anak yang atau penghargaan bertujuan untuk memotivasi anak agar meningkatkan dan memperkuat perilaku yang sudah sesuai dengan aturan dan norma-norma, serta memperkuat anak untuk menghindari diri dari tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
Jenis-jenis reward itu penghargaan sosial dan penghargaan psikis. Bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik dalam bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Inilah yang menjadi dasar alasan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang objek penelitian, yaitu mengenai analisis reward dalam meningkatkan disiplin belajar anak di PAUD Lembah Anai, Jorong Secincin, Kecamatan 2x11 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Setting penelitian. Setting atau lokasi penelitian adalah objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di PAUD Lembah Anai, Kecamatan 2x11 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu dari bulan Mei. Alasan dipilihnya PAUD Lembah Anai ini sebagai tempat penelitian yaitu karena tempat ini menyelenggarakan program pendidikan non-formal, terutama pendidikan anak usia dini. Instrumen pendidikan. Instrumen pendidikan atau alat pendidikan pada penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri. Menurut Sugiono 2013, instrumen penelitian pada penelitian kualitatif ini berbeda dengan kuantitatif, di mana pada penelitian kualitatif, peneliti bisa memilih instrumen utama dan dengan instrumen tambahan seperti kamera, buku catatan, alat tulis, dan sebagainya. Sumber data. Satu subjek penelitian yaitu guru PAUD Lembah Anai dan siswa atau anak didik PAUD Lembah Anai. Informasi penelitian, yaitu dalam penelitian ini informan penelitian adalah kepala sekolah PAUD Lembah Anai. Teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis dan interpretasi data, yaitu 1. Reduksi data. Data yang telah diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sangat banyak, sehingga perlu direduksi, yaitu dirangkai dan dipilih yang pokok sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil yang telah diperoleh. Penyajian data. Data perlu disajikan dari hasil reduksi data dan dalam laporan yang sistematis, mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Penarikan kesimpulan. Hasil data yang telah dideteksi akan ditarik suatu kesimpulan, lalu diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga akan didapatkan kesimpulan yang menjamin kredibilitas dan objektivitas hasil penelitian. Teknik keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi 1. Derajat kepercayaan atau credibility, 2. Keteralihan atau transferability, 3. Yaitu ketergantungan atau dependability, 4. Yaitu kepastian atau confirmability. Sekian pemaparan dari proposal penelitian pendidikan 1 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.